Dua bayang di rumah tua. Di ujung desa Banyuwarna, berdiri sebuah rumah besar bergaya kolonial. Cat dindingnya sudah mulai pudar, tapi arsitekturnya masih gagah. Rumah itu milik Mbah Dharma, lelaki berusia 70 tahun, dikenal warga sebagai orang kaya lama yang keras kepala dan tidak ramah. Konon, ia dulu adalah pedagang hasil bumi yang sukses di Surabaya, sebelum kembali ke desa untuk menikmati masa tua. Namun, kata menikmati tidak pernah benar-benar terasa di rumah itu. Bagi yang pernah bekerja di sana, rumah itu adalah tempat penuh aturan, suara bentakan, dan tatapan tajam yang membuat nyali ciut. Suatu sore, dua gadis muda datang ke rumah besar itu. Mereka adalah Laras, 24, dan Dewi, 23. Kakak beradik yang baru saja menerima pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Mereka tidak tahu bahwa pintu besar yang terbuka untuk mereka akan mengubah hidup selamanya. Bagian 2. Hari pertama yang mencekam. Pagi pertama bekerja, Laras dan Dewi langsung merasakan dinginnya suasana rumah. Mbah Dharma duduk di kursi rotan besar, membaca koran sambil mengetuk-ngetukkan tongkat kayunya ke lantai. Kalian mulai kerja jam 5 pagi. Kalau telat, keluar, katanya datar tapi tajam. Iya, Mbah, jawab Laras hati-hati. Aturan di rumah itu ketat. Tidak boleh bicara di meja makan, tidak boleh membuka pintu kamar utama, dan tidak boleh keluar rumah tanpa izin. Bahkan, mereka dilarang bersenda gurau terlalu lama di dapur. Di desa, sudah sering terdengar cerita tentang sifat kejam Mbah Dharma. Namun, sebagian orang menganggap itu hanya bumbu gosip. Bagi Laras dan Dewi, semua itu langsung terasa nyata. Bagian 3. Sisi gelap sang majikan. Hari demi hari, sikap Mbah Dharma semakin menekan. Ia kerap memarahi mereka karena hal sepele. Pernah sekali Dewi terlambat menyajikan teh sore, dan Mbah Dharma membanting cangkir hingga pecah di lantai. Kalau kalian mau bertahan di sini, patuhi semua peraturan, bentaknya. Meski begitu, Laras mulai memperhatikan sesuatu yang janggal. Beberapa kali ia memergoki Mbah Dharma keluar rumah tengah malam, membawa koper kecil. Ketika pagi datang, koper itu sudah tidak ada, dan Mbah Dharma bertingkah seolah tak terjadi apa-apa. Bagian 4. Rahasia di gudang belakang. Suatu siang, saat Mbah Dharma pergi ke kota, Laras dan Dewi memberanikan diri membersihkan gudang belakang, tempat yang selama ini dilarang dibuka. Debu tebal menutupi semua barang. Di pojok ruangan, ada lemari besi tua yang kuncinya tergantung di dinding. Ketika dibuka, mereka menemukan tumpukan dokumen, foto-foto hitam putih, dan sebuah buku catatan kulit. Isi catatan itu membuat darah mereka berdesir. Daftar nama-nama orang, sebagian diberi tanda silang merah. Di halaman terakhir tertulis, yang mengkhianati akan dihapus dari hidupku. Bagian 5. Amarah yang meledak. Petang itu, Mbah Dharma pulang lebih awal dan memergoki mereka di gudang. Wajahnya merah padam, urat di lehernya menegang. Siapa suruh kalian masuk sini? Teriaknya. Tongkatnya menghantam meja, membuat Laras dan Dewi ketakutan. Mereka hanya bisa menunduk, menahan air mata. Sejak hari itu, perlakuan Mbah Dharma semakin kejam. Porsi makan dikurangi, pekerjaan ditambah, bahkan mereka dikunci di kamar saat malam.